Kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sekawasan Mepago dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Nabire pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022. Kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersebut dihadiri Dr. Andus A. Fatoni, MSI, PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri SSTP MSI, Direktur Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI, Bupati Dogiai Yakobus Dumupa SIP MIP, Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaluddin, Forkopimda Kabupaten Nabire, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Daniel Maipon SSTP, Sekretaris Daerah Sekda Intan Jaya Asir Murib SPD MSI, para asisten serta kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Sedangkan SPD sendiri memiliki manfaat untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, yang terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah, menjadi sistem penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyelesaian pembangunan daerah, menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah, serta merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan. Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI mengucapkan selamat datang di Kota Nabire, sekaligus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pembekalan tentang sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diberikan, sehingga pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nabire dapat dilakukan dengan baik, dan sistem ini dapat dilakukan beberapa tahun ke depan. Pak Dirjen beserta hadirin yang saya hormati, beberapa hari ini dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian memberikan pembekalan kepada kami tentang informasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini kita lakukan. Maka melalui kegiatan ini saya percaya bahwa seluruh OPD atau beberapa kabupaten yang ada, pengelola APBD kabupaten masing-masing mengikuti dengan baik, sehingga kita juga memperoleh suatu apresiasi yang besar-besar oleh kementerian, bahkan juga dari pemerintah pusat, sehingga kita memahami di dalam penganggaran, kemudian pertanggungjawaban anggaran yang kita kelola beberapa tahun kita ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Kabupaten Nabire mengucapkan selamat datang dan juga selamat kembali lagi. Ketika besok Pak Dirjen meninggalkan Nabire, ucapan kami selamat tiba sampai Jakarta. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, akhirnya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam kegiatan tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa organisasi dibedakan menjadi dua, organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik berorientasi ke keuntungan, sedangkan organisasi pemerintahan berorientasi pelayanan. Hormati, saya ingin memulai dari kita melihat organisasi kita ini. Kita semua berada di satu organisasi yang namanya organisasi pemerintahan. Secara umum, organisasi itu dipisahkan menjadi dua, dibedakan menjadi dua. Ada dua jenis organisasi, yaitu organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik itu swasta, orientasinya keuntungan. Organisasi publik di pemerintahan, baik kita di Pemda, di pemerintah pusat maupun di Forkopimda termasuk DPRD, organisasi birokrasi itu untuk memberikan pelayanan. Dua orientasi, dua tujuan utama ini juga membedakan budaya kerja.
membedakan cara kerja, dan juga membedakan mentalitas. Kalau yang organisasi swasta, organisasi privat berorientasi publik, sehingga seluruh energi diupayakan untuk mencapai keuntungan. Kalau organisasi untung, kemudian organisasi bisa eksis. Silakan Bapak Ibu. Ya itu kalau di organisasi swasta. Kalau organisasi untung, maka organisasi itu eksis, pegawainya masih bertahan. Sehingga semua merasa memiliki untuk bisa bersama-sama mendongkrak kinerja organisasi biar bisa untung. Nah itu. Oleh karena itu rasa memilikinya, jiwa memilikinya di organisasi swasta itu mempunyai daya juang yang tinggi karena ingin bersama-sama mempertahankan organisasi itu. Sedangkan organisasi publik seperti organisasi di birokrasi itu berorientasi pada pelayanan, bukan pada keuntungan. Nah, untung tidak untung, ya karena tidak mencari untung maka organisasi publik tetap ada. Bekerja atau tidak bekerja, organisasinya tidak akan dibubarkan, sehingga rasa memilikinya itu menjadi kurang, daya juangnya itu menjadi kurang. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini berguna untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi, menyamakan persepsi terkait dengan substansi, kemudian memberikan motivasi, kemudian mendorong peningkatan kinerja. Nah karena berbeda inilah yang kemudian mempengaruhi budaya kerja kita. Karena untung tidak untung tetap ada, maka banyak pegawai kita yang juga perilakunya seperti itu. Nggak ada saya juga tetap jalan, nggak bekerja maksimal juga tetap ada, gajinya tetap dibayarkan. Ini jadi masalah. Kalau di swasta, kalau organisasinya tutup, dia dipecat. Tapi kalau di organisasi birokrasi, tetap saja digaji walaupun tidak memberikan pelayanan. Ini yang jadi repot. Maka bagaimana kita memberikan pemahaman yang sama terhadap organisasi birokrasi ini menjadi penting. Menimbulkan rasa memiliki, kemudian menimbulkan rasa daya juang yang tinggi untuk bisa menjalankan organisasi. Nah Bapak Ibu, ada 3 masalah utama yang kita hadapi dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama adalah masalah kompetensi. Nah ini yang kita hadapi bersama-sama. Kompetensi di birokrasi dianggap masih kurang mumpuni, masih kurang bagus. Maka perlu ada BITEK, perlu ada diklat, perlu ada rapat koordinasi, perlu ada workshop, perlu ada seminar dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan kompetensi. Kalau kita banyak pegawai tetapi kompetensinya tidak ada, itu tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja. Apalagi kalau sudah jumlahnya tidak banyak, kompetensinya juga tidak bagus. Nah ini yang sering jadi masalah. Nah rata-rata di tanah Papua, begitu juga rata-rata di kabupaten kota di luar Jawa, itu jumlah pegawainya sangat kurang. Sangat kurang. Oleh karena itu bagaimana mengatasi solusi dengan kurangnya pegawai itu adalah dengan cara meningkatkan kompetensi. Maka tadi saya lihat langsung bagaimana teman-teman pegawai tadi dalam rangka belajar tentang SIPD ini mereka belajar serius, belajar sungguh-sungguh. Kami memberikan apresiasi dengan semangat yang begitu tinggi. Dengan kompetensi Bapak Ibu, pekerjaan bisa diselesaikan. Kalau mempunyai kompetensi, satu pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5 orang atau sebaliknya, ada 5 pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh 5 orang. Kalau pegawai ini punya kompetensi, yang 5 pekerjaan dikerjakan oleh 5 orang tadi bisa dikerjakan oleh 1 orang. Nah ini kalau kita mempunyai kompetensi yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan kalau pegawai-pegawai di kabupaten kota itu semuanya punya kompetensi, maka banyak yang bisa dilakukan. Nah ini masalah utama adalah masalah kompetensi. Masalah yang kedua yang juga sering menjadi problem kita dalam meningkatkan kinerja adalah masalah komitmen. Komitmen. Jadi kesungguhan ya. Jadi komitmen kita, pengorbanan kita terhadap pekerjaan itu. Kalau saja ada pegawai yang mempunyai kemampuan yang bagus, tidak punya komitmen, itu juga tidak ada gunanya. Orangnya hebat, bagus, tapi nggak pernah di kantor. Orangnya hebat, bagus, tapi nggak mikirin pekerjaan kantor, nggak ada gunanya. Dia punya kemampuan, tapi pekerjaannya nggak pernah diselesaikan, dia tidak berguna untuk organisasi. Maka kita perlu meningkatkan komitmen ini.
Meningkatkan komitmen itu apa? Dengan membuat regulasi, memberikan reward and punishment, kemudian juga memberikan motivasi. Seringkali orang berpikir itu tentang dirinya sendiri, apa untung saya? Nah ini yang seringkali menjadi masalah di dalam meningkatkan kinerja. Komitmen ini penting. Kalau ada pegawai di sini misalnya di Nabire, orangnya bagus, tapi nggak pernah ada di Nabire, Pak Bupati, ya nggak ada gunanya untuk Nabire gitu. Ada di luar kota terus. Ada orang yang bagus di organisasi tertentu, nggak pernah di kantor dia, ya nggak ada gunanya juga. Taruhlah punya kompetensi, nggak punya komitmen, dia nggak berkontribusi. Apalagi kalau tidak punya kompetensi, juga tidak punya komitmen, bisa dibayangkan ini buang ke laut aja nih orang kayak gini. Dia sudah nggak pernah ngantor, kemampuannya nggak ada, nah dia pasti tidak punya kontribusi. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan komitmen pegawai kita. Kemudian yang ketiga, yang masalah utama dan juga di situ juga kita selesaikan masalahnya, yaitu masalah kekompakan. Soliditas. Nah ini kita perlu kompak. Kompak ini akan bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih besar lagi, bisa menghasilkan prestasi yang lebih banyak lagi, bisa menghasilkan hasil yang lebih luas lagi. Kalau kita kompak, kalau ada satu orang bagus, dia bisa mengerjakan satu pekerjaan dengan baik, ada satu lagi bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau dua orang ini bergabung, ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan bersama-sama. Disitulah perlunya kekompakan. Maka nggak ada pilihan, kita semua harus kompak, solid dalam satu organisasi. Organisasi itu kalau di Pemda, ya seluruh OPD-nya kompak. Kalau di pemerintahan daerah, bupati, DPRD-nya, kemudian Forkopimdanya kompak. Ini bisa banyak mengerjakan yang lebih besar lagi. Nah, kekompakan ini penting. Kekompakan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Koordinasi, sinergi, kolaborasi. Nah, maka penting koordinasi, sinergi, kolaborasi. Di situ akan terjadi kekompakan. Demikian informasi dari bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Nabire.